perempuan itu ketika Ramadan ada yang menganggap ibadahnya nggak sempurna ketika itu tadi gini, ketabrak dengan haid, sehingga mereka menganggap kalau sudah nggak sholat, sudah nggak baca Quran, dia sudah ibadahnya ibarat ngapain ini, nggak bisa ibadah lagi. Nah, lalu ada pertanyaan seperti ini nih, misal ada seorang perempuan, dia itu ingin full puasa di bulan Ramadan ini, tidak ada yang bolong, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Nah, bagaimana jika perempuan tersebut mengonsumsi pil penunda haid? Nah, agar puasanya itu bisa penuh. Nah, bagaimana hukumnya nih? Jadi untuk mengkonsumsi pil penunda haid ini sebenarnya hukumnya diperbolehkan selama tidak membahayakan. Diperbolehkan selama tidak membahayakan. Tapi teman-teman sekalian perlu untuk kita ketahui, mengkonsumsi pil penunda haid secara berkala setiap tahun ini tidak baik untuk kesehatan. Karena saya kemarin baru saja bertemu dengan Ding Nufis. Beliau ini bercerita bahwa kebetulan ibu beliau itu adalah pemimpin atau biasanya yang jadi menemani jamaah umroh dan haji, karena kan beliau keluarganya punya KBIH gitu ya. Nah, iya, kemudian pembimbing begitu ya, pembimbing KBIH begitu, pembimbing di jamaah haji. Nah, setiap menemani jamaah umroh dan jamaah haji, beliau mengkonsumsi pil penunda haid agar tidak haid, karena supaya maksimal menemani ibu-ibu yang sedang beribadah begitu. Nah, karena dikonsumsi secara berkala, ternyata ini berdampak pada tubuh beliau. Nah, kata dokter, beliau kemudian beberapa tahun setelahnya, setelah rutin mengkonsumsi selama 10 tahun kalau tidak salah ya, setahun itu hampir beberapa kali mengkonsumsi pil penunda haid ini, beliau itu terkena penyakit, mohon maaf, kanker begitu ya. Nah, kata dokter, ini adalah efek dari mengkonsumsi pil tersebut begitu ya, karena dikonsumsi secara berkala, secara terus-menerus. Sehingga teman-teman sekalian sebenarnya boleh-boleh saja loh ya, mengkonsumsi pil penunda haid tidak masalah, boleh, tapi ada syaratnya, yaitu selama tidak membahayakan. Kalau membahayakan untuk tubuh, lebih baik kita tinggalkan, jangan kita konsumsi. Karena menjaga diri kita tetap sehat adalah yang utama. Dan sebenarnya haid itu bukan penghalang kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Zahirnya memang kita tidak sholat, tapi aku ini sholat tadi dikri. Dirikanlah sholat dengan mengingatku. Itu adalah dawuhnya Allah. Maka berarti sholat itu tidak untuk orang-orang yang haid. Memang kita tidak bisa sholat secara raga kita, tapi hati kita tetap bisa, tetap zikir kepada Allah. Ini adalah bentuk sholat orang-orang yang haid. Begitu Mbak Mila. Ya nih, karena banyak itu tadi ya, persepsi kalau sedang haid nggak bisa full itu tadi ya. Iya betul. Jadi kan akhirnya pinginnya pakai pil penunda haid begitu supaya bisa full ibadahnya. Juga pertanyaan ini tuh muncul begini Mbak Mila. Saya tuh pernah dengar ada juga yang ada dugaan ya, mereka itu jangan-jangan nggak boleh karena kan kodratnya dia haid. Kemudian dipakai pil akhirnya nggak haid. Jadi mestinya waktunya haid kemudian dia suci begitu. Akhirnya mereka itu timbul pertanyaan, boleh nggak kita melawan kodrat? Kita melawan kodrat kita padahal mestinya sedang haid, kita lawan ini dengan pil. Ternyata sebenarnya tadi jawabannya boleh-boleh aja, yang penting tidak membahayakan. Berarti selama tidak membahayakan, itu tidak apa-apa.